Iya, malam malam malam. Biasa gue bikin videonya malam. Selamat malam guys. Malam ini videonya kita ngomongin scalping. Scalping adalah ya semua trader tahu ya scalping itu apa. Tapi untuk definisi umum scalping adalah trading dengan uh, cara termudah gitu ya. Trading trading dengan cara termudah dan dengan waktu yang cukup singkat gitu. Nggak sampai seminggu gitu. Jadi scalping itu kita manfaatin time frame yang ada M-nya di belakang. 1 menit, 5 menit, 15 menit. Dah, itu aja time frame untuk scalper. Sebelum dimulai, apa namanya, tolong di subscribe dan jangan lupa di like videonya jika video ini membantu. Sekali lagi, sebelum dimulai di subscribe dulu, gua kasih waktu 3 detik. 1, 2, 3. Oke. Uh, Scalping strategi untuk gold dengan spesifik aturan dan kita hanya butuh satu time frame, satu rules, dan advance dalam metode entry dan exitnya. Kita hanya entry mengikuti rules yang gue setup di video ini. Tanpa ini kalian gak boleh berimprovisasi gitu ya. Ya terserah sih improvisasi di modified lagi gimana rulesnya, tapi ini adalah scalping strategi menggunakan moving average 2 biji. 2 biji maksudnya uh, ya semua tahu lah moving average itu nggak bisa berdiri sendiri. Jadi gue pakai dua tanpa indikator tambahan lain, tanpa price action, tanpa supply demand kita, tanpa SMC atau apapun itu istilahnya. Ini hanya simple trading strategi menggunakan dua moving average dan ini dipakai untuk scalping di semua time frame, di semua market, baik itu forex, crypto, ya kan, atau apapun yang ada candlenya. Oke, langsung dimulai aja. Pertama, indikatornya pasang 2 biji, ya, EMA 2 biji. EMA yang pertama kita rubah inputnya menjadi 200 dengan metode EMA, ya kan. Yang kedua, gue suka warna biru, tapi yang ini kita enggak. Yang kedua kita pakai warna hijau untuk moving average yang kedua. Trading EMA mah gampang om. Betul, entry-nya gampang. Exit-nya kalian nggak tahu kapan harus exit. Di mana exit yang lebih proper, di mana kalian nentuin SL, di sini gue jelasin dan di sini kalian lihat videonya. Gue di sini tidak bermaksud mengajari gitu ya. Gue di sini hanya sharing konsep dan sharing apa yang gue temuin gitu ya setelah gue ngecek gitu metode trading dengan simple trading strategi yang umum dipakai sama trader gitu ya. Jadi gue mencoba mengulik di mana harus entry, kapan harus entry, kondisi seperti apa harus entry, dan di mana sebaiknya gue pasang SL. Nah, di sini gue akan jelasin di video ini. Jadi semua orang sudah tahu trading dengan EMA itu, bahkan ada triple EMA ya kan. Mungkin teman-teman pada lebih tahu gitu. Tapi di sini gue mau ngasih tahu bahwa gue sharing konsepnya. Kalian tinggal modifikasi sesuai dengan apa namanya manajemen money manajemen kalian gitu ya. Kalian mau ambil take profit berapa, SL di mana, dan seberapa besar SL-nya. Nah, dengan dua EMA ini, gue mau ngasih tahu bahwa fungsi dari dua EMA ini berbeda. EMA 200 adalah indikator untuk entry kita gitu ya. Nah, untuk EMA 50 itu tidak berguna apa-apa sebenarnya. Kecuali hanya satu, SL level kalian ketika kalian sudah menemukan indikasi entry menggunakan EMA 200. Langsung aja ke contoh ya. Langsung aja ke contoh. Jadi caranya gimana om? Pakai EMA 2 biji ini. Metodenya itu adalah breakout. Dan satu lagi, ketika si EMA kondisi begini gitu ya, ketika kalian memaksa untuk entry gitu karena kondisinya kalian nggak tahu gitu ya,
sebenarnya ini udah tembus atau belum dan seterusnya gitu ya. Jangan lupa geser SL ketika sudah posisi trade-nya kalian profit. Geser SL langsung menjadi SL plus. Mending SL 0, mending profit 0 daripada kena SL dengan metode ini. Jadi langsung dimulai aja, kita jalanin pelan-pelan. Rules-nya adalah, kita ngomongin entry. Rules-nya adalah entry sell ketika ada breakout dari EMA 200. Contoh, kita jalanin yang lebih jelas gitu ya. Nah, kita ngomongin entry breakout dari EMA 200. Saat kalian atau teman-teman ngelihat candle tembus EMA 200, langsung pasang buy di candle setelah candle breakout-nya. SL-nya di mana? Nah, fungsi dari EMA 50 ya, fungsi dari EMA 50 itu SL level kalian. Nah, SL level kalian di mana? Yaitu satu candle yang berada di posisi tengah-tengah di antara EMA 50. Maksudnya gimana Om? Gantung. Nih, contohnya gue perjelas, gue zoom gitu ya. Gue zoom. Gue zoom biar kelihatan. Maksudnya candle yang gantung di EMA 50. Ada, nah di sini. Ini kan candle breakout-nya nih ya. Pakai panah kali ya. Nih. Ini adalah candle breakout-nya di atas EMA 200. Ya, ini candle breakout-nya nih. Ini candle breakout-nya. Nah, yang tadi gue bilang candle gantung di EMA 50, itu yang mana? Ini candle gantung yang gue maksud. Gue salah nariknya. Ini adalah candle yang harus kalian tentuin levelnya sebagai level SL. Ya, ini candlenya. Ada dua yang gantung. Candle terjauh dari candle yang breakout di EMA 200. Karena ini posisinya breakout ke atas, kita ambil buy. Kemudian SL-nya itu berada di candle gantung dekat sama EMA 50. Ini SL, kalau di aturan yang ini adalah candle gantungnya. Satu candle ini. Nah, satu candle ini yang kalian ambil sebagai level SL. Jadi aturannya ketika ketemu candle breakout ke atas di atas EMA 200, kita akan langsung entry buy di candle open. SL-nya di mana Om? Nah, SL-nya di sini. Kalian bisa pilih pas dengan ekor ya, atau SL-nya cuma 10 pip Om, kurang banyak, tambahin lah gitu, terserah ya, terserah. Kalau gue saranin di sini supaya SL-nya gitu ya, supaya SL-nya itu terhitung dengan jelas gitu ya maksudnya. Dan targetnya itu harus 1:2. 1:2. Pokoknya SL-nya di situ kita hitung 1:2 dari entry. Nah, di sini jebret. Ini contoh untuk yang ngebuy ya. Ini dapat profit. Harus 1:2. Dan di sini gua nggak menyarankan ketika posisi kalian lagi running profit gitu ya, posisinya misalnya lagi di sini nih, gitu lagi jalan di situ, gue saranin langsung SL plus. Kenapa gitu? Menghindari rugi banyak, itu aja ya. Jadi ini contohnya. Nah, nggak ada entry ketika nggak ada candle breakout di bawah atau di atas EMA 200. SL-nya adalah candle yang gantung di EMA 50. Fungsi EMA 50 itu bukan melihat tren atau arah harga. Fungsi EMA 50 di metode trading strategi yang ini, candle EMA 2 biji, itu hanya untuk nyari SL. Ya, level SL kalian itu harus ditaruh di mana gitu. Kemudian setelah dapat SL-nya, dihitunglah gitu ya, take profitnya kalian 1:2. Harus 1:2 untuk metode ini. Lebih boleh, terserah. Untuk nentuin 1:2 gimana Om? Tinggal bikin Fibo aja, tarik pakai Fibo. Kalian pakai perbandingan 0,
0, 50 gitu ya, contohnya gini. Pakai 0, 0 ini untuk SL-nya, kemudian misalnya kita hilangkan ini ya, kita hilangkan, kemudian pakai 50, 1 ke 1 berarti 2. Nah, begini. Ini kita rubah warnanya misalnya jadi hijau. Entry-nya itu di 50, berarti ini merah. SL ya, sama-sama di SL-in. Nah, di bawah sini, 1 ini warnanya hijau juga. Nah, jadi tampilannya itu begini. Ya, jadi tampilannya itu begini. Nah, kalau misalnya kita cocokin, ini 1 banding. Nah, kalau misalnya kita tarik Fibo, sorry ya, misalnya kita tarik Fibo, Fibonya itu pasang di 0, bagian bawah, terus ujung Fibonya itu yang 100 itu kita geser ke entry-nya kita, jebret, gitu. 1:2 berarti salah, berarti Fibonya itu 150, bukan 2. Di sini 1,5 gitu. Nah, kan pas 1:2 ya, gitu. Jadi Fibonya tinggal di customize aja kalau untuk bikin uh, level entry gitu. Nah, di sini kita ketemu SL. Yang barusan kita ketemu profit. Nah, kita pasang nih. Kan metode entry-nya adalah breakout dari EMA 200. Candle open kita sell. Kita entry di sini, SL-nya di gantungan. Karena di sini nggak ada yang gantung, ya udah di satu candle ini. Di sini kita rugi 50 pip. Ya, di sini kita rugi 50 pips. Balik lagi, terusin ya metodenya 1:1, 1:2 harus. Jadi di sini kita rugi. Terus geser lagi, kita gerakin marketnya. Tap 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 tap. Di sini kita bisa entry. Tapi entry-nya di mana? Dan di sini nggak ada nggak ada candle yang gantung. Kalau misalnya nggak ada candle yang gantung di EMA 50, ya berarti entry-nya adalah ESL-nya adalah di satu candle yang breakout gitu. 1:2 dipasang, tinggal dijalanin. Ini kena SL lagi. Ya. Ini gue mau ngasih tahu aja sebenarnya. Ini tadi gue marking ya sengaja barusan pas lagi ngerekam video ini gue marking. Alasannya apa gue bikin entry contoh seperti ini adalah ini kan breakout lagi nih, kita kan entry-nya di sini. Kita entry-nya lagi di sini, jepret, pasang lagi di sini. Nggak ada candle yang gantung di EMA 50. Misalnya ini nih yang gantung ya, candle yang merah ini kita pasang, kemudian kita targetin 1:2. Harus 1:2. Kemudian kita jalani. Teng 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 teng, nggak nyampe. Dan di sini kita kena SL lagi. Ya, di sini kita kena SL lagi. Ini kita kena SL lagi. Habis itu dia breakout naik ke atas. Gue mau ngasih tahu aja tujuannya sebenarnya. Bukan gue mau ngasih entry yang salah gitu ya. Ya ini entry salah gitu. Tapi gue mau ngasih tahu alasannya. Kita entry lagi di sini gitu ya. Salah, malah narik Fibo lagi. Kemudian kita entry lagi di sini ya. Di candle open dari candle yang sudah breakout, pasang SL-nya di satu candle dari candle yang breakout karena nggak ada candle gantung di EMA 50. Misalnya ini kan gantung nih posisinya. Ya udah kita pasang di sini, kita pasang SL, kemudian TP-nya 1:2. Kita gerakin dan kita kena SL lagi. Di sini kita berturut-turut kena SL. Kenapa kita kena SL terus, Om? Hindari ya. Gue mau ngasih tahu ini alasannya. Kenapa di sini kita kena SL terus padahal aturannya udah kita pasang. Kita nggak bisa tahu kondisi market, ya kan? Kita nggak tahu kondisi market seperti apa. Hindari kondisi market dengan EMA 50 dan 200 ini berjajar. Maksudnya ini kayak orang lagi pacaran, deket banget ya. Jadi hindari kondisi market yang seperti ini.
Kalau kalian pas lagi buka chart kemudian lihat EMA-nya jejeran kayak gini, udah tinggalin ganti chart, ya ganti pair, langsung aja ganti pair. Ini bisa dipasang di semuanya, ganti pair aja langsung. Kita gerakin ya, percepat ya, sampai dengan EMA-nya itu kelihatan lebar. Gitu. Ini kan gue udah marking tadi sengaja pas lagi ambil record video ini. Nah ini kan udah ngelebar nih, maksudnya EMA-nya jalan gitu ya. Ya kita ketinggalan dong om, emang biarin gitu. Kalau menurut gue biarin, nanti juga ada peluang kok. Jangan jangan dipaksain kalau udah kena gitu. Kita tungguin sampai dia jebol ke bawah. Karena trade kita itu untuk skema trading plan ini atau trading system ini kita ambil breakout di EMA 200 dan EMA 50 adalah bisa dibilang kita pakai untuk pasang SL. Ya, ini kan udah lebar nih, jebret gitu. Nah, kita tinggal tunggu breakoutnya dia ke bawah. Karena kita mau nge-sell. Posisinya EMA-nya lebar banget soalnya ya. Kita ambil sell-nya. Nah, di sini kelihatan candle-nya udah mulai tembus di bawah EMA 50 ya, lagi trend bullish gitu ya. Dan di sini kelihatan candle-nya udah mulai dekat EMA 200 dan kita tinggal tunggu validasi candle yang valid breakout di bawah EMA 200. Oke, belum. Ya, misalnya ini deh gitu. Kalau nunggu valid kelamaan. Terus kita pasang sell di candle open yang berarti yang hijau. SL-nya di mana om? Ya ini di candle gantung. Ini kelihatan jelas ya. Ini kelihatan jelas candle gantungnya itu ya ini candle gantungnya, sorry. Nah ini candle gantungnya. Ini candle gantungnya yang paling dekat dari posisi candle yang breakout ke EMA 200. Jadi candle gantungnya itu yang ini merah ini ya, yang panjang ini. Kita ambil high-nya karena kita nge-sell ya. Kita ambil ininya. Terus incernya 1:2, nggak boleh kurang. Kita tinggal jalanin. Dan kita lihat apakah kita kena SL. Oke, ini kita kena SL. Entry pertama kena SL lagi. Entry yang kedua kita sell lagi karena harganya berhasil tembus lagi ke bawah EMA 200. Pasang lagi di sini. Candle gantungnya di mana om? Candle gantungnya yang ini. Di atasnya. Kita incer 1:2 lagi. 1:2. Gak boleh kurang. Kita jalanin lagi. Oke, ini kita kena SL lagi. Ya, ini kita kena SL lagi. Habis itu, ini marketnya tembus ke atas nih. Berarti kan ini gue potong lagi berarti ya di sini gitu. Setelah kita kena SL, candlenya itu jalan, tembus naik ke atas EMA 200. Kita ambil posisi buy di opening candle berikutnya, ya kan? SL-nya di mana om? Karena nggak ada candle gantung di EMA 50, kita ambil satu swing-nya aja dari low-nya gitu ya, dari low candle yang breakout. Kita incar 1:2, nggak boleh kurang. Kita tes, kena SL lagi, jangan-jangan. Iya betul. Najis. Ya, oke. Udah berapa kali kena SL ini? 3 kali entry kena SL terus. Ya. Dan di sini nih, ini yang harus kalian hindari ketika kalian buka chart, kemudian melihat posisi marketnya posisinya begini, EMA-nya, no entry, cari pair lain. Kita lihat ya, berhasil posisinya, candlenya itu udah breakout di bawah EMA 200. Ya kan? Kita entry di candle open-nya. SL-nya di mana om? SL-nya di sini. Di candle dari EMA yang EMA 50, candle gantung di EMA 50. TP-nya 1:2. Kita jalani. Metode trading ini atau trading system ini apa namanya? Gue nge-share ini hanya untuk ngasih tahu konsep tradingnya gitu. Maksudnya gue mau nge-share rules entry-nya, kemudian pasang SL yang benar gitu. Supaya
money manajemennya kejaga gitu. Dalam arti kalau kita tahu jumlah SL-nya kita 10 kali berturut-turut gitu ya, ya udah tinggalin trade-nya. Tapi kalau misalnya ini di sini posisinya kita kena apa namanya? Ketika trade yang gue bilang, ketika trade-nya running profit udah 1:1 misalnya atau udah running profit, geser ininya ke break even gitu kalau udah running. Gue lupa tadi ngasih tahu supaya menghindari kena SL. Lalu di sini kita lihat ada candle yang breakout ke atas di EMA 200, kita entry di candle open. SL-nya di mana? Di candle gantung yang berada di EMA 50. Candle gantungnya yang paling dekat ya ini. Kita pasang SL-nya di sini, TP-nya 1:2. Oke, kita jalanin lagi. Apakah ini berhasil TP atau enggak gue nggak tahu, kita cek dulu. Kita lihat dulu. Nah, kalau misalnya posisinya udah running profit, jangan lupa supaya menjadi aman kita geser SL-nya ke atas. Ya, kalau diperhatiin juga sebenarnya trade ini running dengan apa namanya, trade ini bisa jalan gitu ya. Ketika kita entry dari breakout, posisinya itu adalah tanpa ke SL dulu maksudnya ya, nggak langsung ke SL. Tapi dia jalan ke profit, kalian bisa geser tuh ke SL break even gitu ya. Sama dengan yang ini, candle breakout ke bawah EMA 200, dia juga posisinya nggak langsung ke SL ya. Posisinya dia nggak langsung ke SL. Tapi dia jalan dulu ke bawah ya, dia jalan dulu ke bawah sebelum kita kena SL. Jadi ketika dia udah running profit, langsung edit SL-nya jadi SL plus. Sama juga dengan yang ini, trading yang gagal gitu ya, trading yang salah. Trading yang gagal ini kan kita kena SL nih. Ya kan? Kita sebenarnya kena SL nih, tapi kita langsung secure transaksi, bisa dibilang secure trade kita dengan pasang SL plus. Ketika trade sudah running biru gitu ya, sudah running profit, kita geser SL plus untuk menghindari rugi yang terlalu besar misalnya. Nah, di sini kebetulan kita running profit, walaupun misalnya kita sudah geser rasionya satu, udah digeser ke SL plus, gitu ya. Kita biarin sampai ke take profit dan kita dapat. Tujuan gue nge-share ini apa? Tujuan gue ngasih tahu ini adalah supaya kalian menjaga money management kalian, nggak kena SL yang terlalu besar misalnya, atau nggak hilang uang terlalu besar misalnya gitu ya, tergantung money management kalian mau loss berapa gitu ya, atau siap rugi berapa tergantung kalian. Yang penting gue mau ngasih tahu dengan metode trading ini sama seperti video-video gue sebelumnya, gue mau ngasih tahu kita tahu di mana entry-nya, tapi kak di apa namanya, di metode-metode trading yang lain atau yang gue pernah lihat, mereka hanya ngasih tahu eh, rules entry-nya, tapi nggak dikasih tahu gimana manage entry, kemudian pasang SL yang lebih proper gitu ya, yang lebih nyaman untuk trader, dan di mana harusnya pasang SL yang benar gitu. Maksudnya dan menghitung TP yang benar gitu ya. Jangan maruk deh gitu. Kalau kalian mau hold trade-nya gitu sampai tren berakhir misalnya, ya secure transaksi dulu deh. Misalnya kalian buka 0,1 gitu ya. 0,5-nya take out dulu gitu setelah running profit. Cukup misalnya oh ini udah lumayan nih, take out aja sebagian, baru deh sell plus, biarin trade-nya running sampai misalnya harga nge-cross lagi EMA 200. Disitulah kita keluar misalnya. Kurang lebih itu aja, diulang-ulang videonya, dan alasan gue menggunakan apa, gue nge-share trading system ini ke teman-teman yang nonton gitu ya. Tujuannya adalah gue pengen ngasih tahu bahwa trading dengan sistem yang sederhana pun bisa dimaksimalkan gitu ya, bisa dimaksimalin dengan cara uh, metode tradingnya itu dipertajam gitu ya. Maksudnya dikulik lagi, di advanin lagi gimana ngebacanya gitu ya, gimana di sebelah mana pasang SL, seberapa banyak kita harus take profit gitu ya. Jadi video ini tolong diulang-ulang aja, satu ya, nambah view di gua gitu ya. Kedua, kalian lebih maksud gitu tentang apa sih namanya, aplikasiin metode trading ini ke chart gitu ya, kemudian ditambah dengan money management kalian, akan lebih baik lagi kalau misalnya teman-teman juga paham naruh supply demand yang benar, cara marking support dan resisten yang benar, kemudian di mana kalian harus keluar gitu ketika ada confluence gitu ya. Confluence misalnya, wah ini ketemu resisten nih, gue harusnya keluar nih, takutnya nanti
marketnya balik nih pas nyampe dia jalan ke sini nih, dia balik dulu nih ke bawah nih. Wah, gua nggak mau deh, gua keluar deh, ambil profit maksimal gitu ya, karena udah mendekati supply area. Mending gua take out, kurang lebih kayak gitu. Dengan kalian menambah informasi terkait trading gitu ya, kondisi-kondisi market, price action, kemudian chart pattern, itu akan lebih baik lagi untuk trading kalian ke depannya. Mungkin sekarang kalian masih bingung gitu atau masih ini gue gimana sih naro NSL gue gimana sih naro TP terserah gitu ya. Gue mencoba membantu nge-share apa yang gue pernah pakai di metode trading dan berdasarkan pengalaman trading gue gitu ya. Gue masukin gue aplikasiin lagi ke metode trading yang sederhana EMA, MACD, RSI gitu. Gue mencoba mengulik lagi gimana cara naruh SL dan TP, kemudian gimana ngatur trade yang udah running. Kurang lebih kayak gitu aja. Diulang-ulang videonya, jangan lupa di-like, terus di komen kalian mau dibuatin trading system apa lagi. Tinggalin di komen ya. Thank you.